dikerjakan gitu misalnya gitu. Nah, pada dasarnya paling tidak kita menyadari itu sekarang, bahwa ketika filsafat ilmu terbuka banget, kecenderungan kita berpikir apa ya komponennya. Kemudian ketemulah ontologi, epistemologi, aksiologi yang kayak gitu, tapi kemudian what to do with it? Apa yang harus dikerjakan dengan tiga istilah ini, kan gitu ya enggak? Kemudian wajar aja kalau kita ragu-ragu kan gitu, kecuali kalau kita ketemu bacaan yang spesifik, misalnya filsafat ilmu bahasa titik dua tinjauan peristilahan filsafat ilmu gitu misalnya gitu. Nah dari sana sudah ada yang mengarahkan bahwa filsafat ilmu pada intinya mempersoalkan hal-hal dari segi ontologi, epistemologi dan aksiologinya misalnya gitu. Kemudian tetap aja nantinya masuk ke what is specific, apa yang spesifik yang bisa kita lakukan gitu. Itulah dunia pemaknaan itu gitu ya enggak. Ya, jadi kita saya orang sastra, saya pernah dibilangin di Amerika nih seorang profesor yang tidak bermaksud aneh-aneh, tapi tugasnya saya merasakan aneh tugasnya gitu. Untuk pekan ini tugasnya adalah membaca burung. Waduh, membaca burung gimana maksudnya ya? Waktu saya tanyakan, can you hear me? Bisa dengar nggak apa yang saya katakan? Iya Pak, baca burung, baca burung. Wah, saya mahuleng ya. Di kamar, padahal itu mahasiswa baru, jadi di kamar sendirian, saya bingung-bingung. Saya udah sholat, udah berdoa, udah apa, tapi kan inputnya itu kan Allah akan memberi sesuatu dari sesuatu yang kita alami atau kita pikirkan kan gitu, nggak keluar-keluar idenya. Kemudian dalam keadaan lesu, saya itu harinya Ahad, padahal besok harus disetorkan. Dan saya termasuk orang yang relatif tegang ya. Saya tidak bisa belajar ketawa-ketawa. Saya pengen juga saya kayak orang yang ketawa-ketawa gitu, masih papernya akan harus disetorkan beberapa jam lagi, masih main biliar misalnya, masih main volleyball gitu. Saya nggak bisa kayak gitu ya. Beberapa jam sebelumnya harus clear, harus sudah ini yang saya setorkan dan penjelasannya seperti ini. Harus ada dalam pikiran saya seperti itu. Nah, memang style saya itu bukan style yang menguntungkan karena tegang, ya enggak. Teman-teman bisa sambil ketawa-ketawa aja belajar itu kan gitu ya enggak. Gitu. Ya, saya ketemu orang ITB di Amerika, dia orang bisnis, kemudian dia melihat saya belajar gitu ya enggak. Wah, saya perhatikan Mas Barudin kelihatan tegang banget. Ya tegang karena semuanya punya deadline kan, ya enggak? Semuanya memiliki deadline, dan ketika kita memikirkan deadline, kemudian kita ngukur diri sendiri, sudah belajar apa nih, sudah siap apa nih untuk paper yang harus saya presentasikan nanti sore gitu. Ketika jawabannya, wah kok ini belum jelas, ini jelas, wajar kalau deg-degan kan gitu. Tapi sayangnya ketangkap sama dia gitu, saya udah dikomentarin. Waduh, tegang banget ya kelihatannya gitu. Tetapi hasilnya sih oke, alhamdulillah nggak pernah mengecewakan hasilnya. Tetapi bisa nggak dikendurkan ketegangannya kan gitu idealnya mah. Tapi saya gitu tetap aja kecuali sudah puluhan kali melakukan hal yang relatif sama kemudian baru merasa tenang gitu. Ini saya sengaja sharing dulu supaya semua orang bisa menghubungkan dengan pengalaman ini. Waktu saya pulang dari Amerika tuh langsung ditantang ya, ini tradisinya FPBS ya, selalu begitu ada seminar langsung jadi pembicara kan gitu ya enggak. Padahal saya baru 2 minggu misalnya gitu kan, bahasa Indonesia saya masih belepotan, belum rapi gitu maksudnya, bacaan Indonesia jarang sekali gitu kan, semuanya peristilahan literasi dalam bahasa Inggris kan. Padahal presentasinya umum untuk orang kalau nggak salah seni tari yang kayak gitu-gitu kan. Waduh, gimana ya? Saya dari subuh, padahal presentasi jam 9. Dari subuh udah sampai di kampus, lihat bagaimana orang tegang mengatasi ketegangannya ya enggak?
Itu sambil pikir bolak-balik puluhan kali muter kampus ya. Karena memang kampus juga seperti asing gitu untuk orang yang baru datang itu. Ya. Jadi kemudian memikirkan peristilahan, belum ketemu bahasa Indonesianya apa gitu ya, peristilahan bahasa Inggrisnya ya otomatis ketemu karena dalam bidang studi adanya kan gitu. Nah, kemudian sampai pada waktunya saya presentasi dan biasa karena ketegangan itu sampai presentasi nggak ada rasanya gitu, kayak ngagrolong aja gitu dalam bahasa Sundanya ya, keluar aja gitu semua, nggak ada here, tidak bercanda, tidak ngapain gitu ya, nggak, kemudian keluar aja, kemudian tahu-tahu ditutup dengan tepuk tangan gitu ya, enggak. Kemudian ditutup dengan pertanyaan-pertanyaan ya enggak. Pertanyaan pertama berupa kritik ya. Saya lihat presentasi Bapak A sampai Z-nya ini dan paper Bapak sudah saya lihat-lihat, referensinya enggak ada satupun bahasa Indonesia. Saya baru sadar gitu ya, bahwa itu kelemahan juga kan gitu. Waduh, Masya Allah, saya mohon maaf, saya di rumah kan saya orang Cirebon, buku-buku S1 apa ada di Cirebon, kemudian saya datang langsung ke Bandung kan, gitu, ke Bandung aja bagus untuk ada kosan yang menampung, itu nggak ada buku satupun bahasa Indonesia kan. Nah kemudian dikritik semua buku bahasa asing dan tidak ada satupun bahasa Indonesia, itu jelas bukan pujian ya, saya tahu itu kritik ya enggak. Waduh, mohon dimaklumi ya, saya baru datang, saya belum siap. Bahkan mencari-cari peristilahan bahasa Indonesianya juga tertatih-tatih macam-macam lah. Nah, disitulah. Tapi kemudian ya lama-lama saya encerkan karena banyak juga yang muji juga kan. Ada orang bahasa Indonesia yang saya tidak setuju kalau dilihat dari referensinya bahasa Indonesia atau bahasa asing gitu. Sementara dari sisi saya melihat justru karena Pak Barudin pakai bahasa asing, maka kemudian saya ada tambahan pengetahuan. Dia bilang gitu, pun ada orang apalagi yang bicara lagi. Ini ceritanya kerugian cognitive style ketika terlalu tegang. Ujung-ujungnya ketegangan itu harus dibayar. Harus, dalam bahasa psikologinya harus settle down ya enggak, supaya kita bisa konsentrasi dengan baik ke contents, ke style, ke gaya, malah sampai ke gaya, mau bercanda berapa banyak, mau presentasi dengan gaya yang style yang kayak apa. Jurus-jurus yang saya bawa nggak berlaku ya, gara-gara ketegangan kebahasaan plus ketemu dengan audiens yang tidak saya kenal orang perorangan. Karena udah ditinggalkan 7 tahun. 7 tahun itu bisa ganti generasi itu. Orang yang dulunya jadi dekan mungkin udah pensiun waktu saya datang. Setelah 7 tahun, ya. Waktu berangkat dilepas oleh dekan misal, gitu ya enggak. Padahal dia setelah 7 tahun baru ketemu lagi. Jadi artinya ketegangan itu harus bisa dijelaskan juga mengapa itu terjadi ketegangan dan bagaimana menundukkannya. The same principles, prinsip yang sama juga terjadi ketika kita belajar. Ketika kita udah spesialisasi dari S2, ya, Pak Restu spesialisasi pada seni ya misalnya gitu. Kemudian Pak Yusuf pada bahasa Arab dan Bu Sriwati jurusan linguistik ya atau apa? Ya linguistik. Kemudian Pak Jatmiko jurusan apa Pak Jatmiko teh? Linguistik Pak. Apa linguistik juga. Linguistik. Nah, bagaimanapun sudah dalam tradisi sudah diarah-arahkan ke peristilahan yang relatif menguntungkan kita yang belajar. Begitu kembali diumumkan keumuman lagi filsafat ilmu. Memang semua orang akan memikirkan ilmu, tetapi filsafat ini ternyata tidak gampang gitu kan, gitu ya enggak. Kemudian muncullah
kegamangan istilahnya, bukan kesulitan ya, kegamangan kita untuk membicarakan filsafat itu kan gitu. Ada pegangan dari kebiasaan kita menganalisis sesuatu, bahwa sesuatu itu ada namanya, ada karakteristiknya, dan ada tugasnya, macam-macam. Muncullah confidence, kita masuk ke ontologi, epistemologi. Tapi contoh-contoh yang diberikan oleh filsafat ilmu, buku umum, itu tidak jodoh dengan kecenderungan kebanyakan kita, ya enggak? Masih harus diterjemahkan lagi ke dalam bidang yang kita minati, kan gitu kan? Nah, itu isinya harus seperti itu gitu. Kita menundukkan, menjinakkan diri sendiri. Kenapa? Why? Confusion. Kenapa ada kebingungan semacam itu? Seperti halnya saya waktu pertama kali seminar, wah orang baru datang belum apa-apa langsung jadi pembicara, itu kan menurut saya itu challenge yang berat ya, enggak? Gitu. Mending kalau saya degree-nya dari Malaysia gitu kan, pakai bahasa awak ngerti juga kan gitu temen lain. Nah ini dari bahasa bule langsung ke bahasa Indonesia yang notabene diwarnai oleh bahasa Sunda kan relatif gitu ceritanya. Jadi kegamangan intelektual itu ada ya, jadi kegamangan intelektual itu bisa terjadi. Oleh karena itu keputusan minggu kemarin bahwa kita fokus minggu sekarang, minggu depan, depannya lagi, itu sudah kita terjemahkan konsep ontologi, epistemologi, aksiologi, dan semua istilah filsafat itu ke dalam bidang ilmu kita, sehingga ada gunanya. Kita juga udah terlalu terbiasa berpikir, mempertanyakan diri sendiri dari sisi apa gunanya belajar ini teh gitu. Wajar aja gitu, karena akan rebutan waktu, akan rebutan tanggung jawab, akan rebutan konsentrasi, kan gitu ya enggak? Gitu. Nah, saya tanpa babu lagi, tanpa minta izin kepada kaprodi atau siapapun, udah aja sebagai guru besar punya hak dengan mahasiswanya, kita menentukan arahnya kemana filsafat ilmu kita ini. Kemudian keputusannya minggu lalu, oke, kita fokuskan ke bidang studi kita masing-masing, sehingga studi kita yang notabene sudah pada level doktor ini, tugasnya adalah menerjemahkan relevansinya sendiri-sendiri kan gitu, dengan standar 3 pilar keilmuan atau rumus keilmuan filsafat ilmu itu. Secara ontologis apa artinya, secara epistemologi secara aksiologi apa yang bisa kita petik untuk pendalaman fokus kita masing-masing. Saya kira dengan cara begini kita mau membypass kebingungan yang berlarut-larut dan masuk dalam kemanfaatan apa yang kita pelajari. Toh ujung-ujungnya seperti saya ilustrasikan di dalam pekan lalu ketika membahas the nature of interpretation. Hakikat interpretasi itu adalah mencari sesuatu yang bermakna dari sisi kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, keperluan kita, dan kita bisa nggak menghubungkan kata interpretasi itu, what does it mean to interpret itu, sehingga kemudian kita ikut bisa bicara di dalam forum yang ada di depan kita gitu ya. Nah, di Amerika gayanya itu semua orang bicara udah dianggap dari awalnya dari perspektif budayanya atau pribadi dan budayanya masing-masing, sehingga pasti bermakna. Tinggal minta penjelasan aja. Jadi jangan ada tuntutan dalam diri kita, udah jelas kita tuh beda. Lain lubuk, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya katanya kan. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya.
Itu apa artinya? Secara filosofi artinya datanglah, terimalah siapa yang datang itu sesuai dengan apa adanya, kehadirannya masing dengan latar belakangnya. Kemudian kalau kita tidak mengerti, bertanyalah tentang sesuatu yang mereka pahami, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi, nah ini learning pribadi saya dari sisi ini, berhadapan dengan mahasiswa yang datang dari berbagai major studies, major field of studies, kemudian harus mencari makna yang relatif sama tentang filsafat ilmu, padahal filsafat ilmunya sendiri dipertemukan melalui kuliah yang mata kuliah doktor gitu. Artinya harusnya sudah settle. Kalau saya jadi dekan, saya geser itu, tidak akan jadi udah langsung aja masuk filsafat ilmu bahasa, filsafat ilmu apa. Jadi turunkan, jangan umum gitu ya, diturunkan ke level itu supaya semua partisipan bisa bicara tanpa harus kehilangan momentum untuk kebingungan yang belum tentu perlu. Kebingungan itu dari perspektif kognitif bisa dilihat dari sesuatu yang sangat diperlukan. Karena ini indikasi adanya kognitif disequilibrium istilahnya. Ada guncangan kognitif sehingga kita merasa restless, tidak settle, kebingungan positif, supaya kita cepat-cepat mencari jalan keluarnya. Tetapi kebingungan di Indonesia tuh suka lama banget. Ketika terlalu lama, itu kontraproduktif. Orang bisa istilahnya mati berdiri gitulah, ya enggak? Karena nggak ada yang bisa bantu ya. Kalau siapa yang bisa bantu dokter? Siapa yang bisa membantu profesor ketika berhubungan dengan bidang ilmu? Dukun tidak ada. Dukun tidak berdaya itu. Dokter tidak berdaya juga. Gitu makanya. Ya, jadi we have made good decision. Keputusan kita mengembalikan ini ke prodi dalam pengertian ke bidang yang kita sukai, dimensi keilmuan yang kita sukai, itu bagus. Dan saya lihat refleksi yang Anda tulis juga kelihatan lebih mengalir. Tidak karena ada yang mau dikatakan. Ketika menulis sesuatu yang kita tidak yakin mau mengatakan apa, akan tercermin dalam style kita. Gitu. Oh ya, saya belajar tentang stylistics dan di situ suka pada ketawa guru besar, para profesornya juga. Ini kelihatan sekali ragu-ragunya tulisannya. Iya, ragu-ragu. Nggak bisa bohong. Jadi karena kita membicarakan sesuatu yang harus dibicarakan, tetapi kita nggak tahu what to say and how to say it ya. Dua level. Apa yang harus dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Dua level itu penting banget supaya bisa keluar tulisan kita, ide kita di dalam tulisan. Gitu intronya seperti itu. Ya, jadi saya akan memancing bebas saja masing-masing orang untuk melaporkan apa yang dibaca dan apa rasanya, kesannya sekarang. Betul kecurigaan saya misalnya atau kecurigaan kita bahwa lebih didekatkan ke bidang studi membuat kita familiar sehingga kemudian mencari hubungan dengan fokus juga tidak terlalu menakutkan gitu ya. Coba Pak Jatmika bisa komentari tulisan Pak Jatmika sendiri. Jangan takut, kita di sini tidak untuk saling menghakimi ya, saling menimba kemanfaatan dari apa yang sudah sempat ditulis. Bahkan yang sempat ditulis juga bisa langsung kita kritik sendiri dalam pengertian kita manfaatkan sebagai sumber refleksi itu sendiri. Jadi jangan khawatir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi betul yang dikatakan Profesor bahwa
ketika saya masuk ke filsafat ilmu di bidang saya sendiri memang lebih mudah memberikan penjelasan gitu. Ya. Walaupun yang masih terjadi kegambangan itu pada objek kajiannya, Prof. Ya, Jadi karena di situ membahas masalah disleksia dan nanti pengambilan data kemungkinan harus bertemu dengan orangnya, dan pada kondisi seperti ini kan memang agak menyulitkan untuk pengambilan data terutama untuk ke anak-anak gitu yang mengalami disleksia. Jadi yang menjadi kegambangan itu justru bukan pada pada alat kajiannya, tetapi nanti kemungkinan pada pengambilan datanya. Dan itu yang akhirnya saya coba gali lebih dalam gitu, apakah memang bertahan di objek kajian yang sama atau mungkin mencari alternatif lain gitu. Mungkin itu. Kemudian sekaitan yang kemarin saya tulis sendiri, karena memang bidangnya lebih familiar gitu, saya banyak mencari teori-teori yang kekinian gitu, Prof. Saya juga coba cari dari referensi yang ada pada 3 tahun terakhir, ternyata memang perkembangannya jauh lebih luar biasa daripada pertama kali saya memang menyentuh bidang ini gitu. Kalau dulu mungkin lebih banyak diarahkan pada hal-hal yang bersifat konseptual yang masih dasar, tetapi pas sekarang lebih banyak perkembangan teknologi yang akhirnya memberikan masukan yang justru bidang inilah yang memang harus banyak dikaji gitu, karena memang kebanyakan orang di Indonesia belum banyak menyentuh bidang neurolinguistik ini gitu. Itu mungkin, Prof. Bagus, terima kasih ya. Jadi nah lihat disleksia mungkin terjadi pada dasarnya karena ini melekat dalam kemanusiaan kita, bisa saja seusia manusia itu sendiri, seusia kesadaran manusia sendiri, tetapi sebagai dianggap gejala kesehatan dan kemudian bisa didekati secara keilmuan mungkin belum terlalu lama. Nah, itu tugas pertama Pak Jatmika mencari tahu itu tuh. Ya, jadi secara keilmuan itu lahir kesadaran ya bahwa ini disleksia itu bisa dipelajari, bisa diobati, bisa diobati dalam pengertian setelah dipelajari kemudian dikondisikan supaya apa yang terganggu itu kan begini ya, secara filosofis, secara agama pasti apa yang merupakan Allah ambil, nggak tahu ditutupi atau dikecilkan, nanti akan ada tebusan yang lain yang sifatnya positif gitu ya enggak. Bisa saja orang yang disleksik yang urusannya dengan tulis menulis dalam pengertian huruf, gerak huruf terganggu, tetapi bicaranya sangat fasih. Kayak Agim itu dia ngaku bahwa dia disleksik itu dulunya, tapi sekarang ya kita nggak pernah tahu tulisan dia dalam arti tulisan tangannya kayak apa ya, tetapi kan menurut saya itu the living being yang ada, ajengan-ajengan itu Agim termasuk sangat pinter, bisa mengartikulasikan detail-detail gejala kejiwaan yang sangat susah kayak iri hati macam-macam dan dihubungkan dengan penyakit hati dan kemudian perisilahan beribadah kepada Allah harus seperti apa gitu. Nah itu susah itu cari bandingannya. Nah saya yakin itu antara lain cost and benefits dari dikurangi keterampilan menulis tangannya itu gitu, disleksianya itu. Nah coba paling tidak ini secara epistemologis saya mengatakan ini pasti relatif baru. Nggak tahu boleh mengatakan itu belum. Tetapi ini dari hasanah lokal orang Islam ya. Orang Islam cenderung mengatakan ya keadilan Allah akan menentukan balance. Ketika dikurangi sesuatu yang lain, maka akan ada tambahan bagi yang lainnya. Seperti orang yang tidak bisa melihat. Itu kemudian tiba-tiba saja kita sadar bahwa mereka punya sensitivitas yang jauh lebih tinggi untuk mengganti matanya itu. Gitu kan? Dan dia bisa membedakan ini suara siapa dan orangnya kayak apa. Mungkin kalau pernah tubuhnya melek,
mungkin bentuk bibirnya kayak apa, maka ketawanya kayak gini, kayak gitu, yang kayak gitu, macam-macam gitu. Nah, jadi dan tidak ada dalam ilmunya, ya. Jadi ketika sesuatu itu dikurangi, maka kemudian ada sesuatu yang lebih, tinggal dieksplor further, kemudian atau dikurangi, bagaimana mengurangi kekurangan tadi, dalam arti menambal kekurangan tadi, kemudian mengakselerasi atau meninggikan atau mengaugmentasi, membesarkan apa yang sudah dilebihkan Allah itu. Kayak gitu. Nah, itu di dalam teori of reading, teori membaca ada itu. Model yang menghandle semacam, ada istilahnya sebetulnya, tapi saya tidak keluar istilahnya, tidak langsung keluar di otak. Jadi ketika sesuatu itu less than perfect, yang lainnya ditambah gitu, sehingga kemudian balance. Kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk tentang disleksia ya, tantangan pertama sih harus baca sebanyak-banyaknya pada disleksia dari perspektif asal mulanya kayak apa dan sebagainya, historisitasnya gitu ya. Kemudian yang terakhir kayak apa, sehingga kita pendekatannya going deep, mendalam. Dari mendalam itu kemudian akan muncul kesadaran teknologis dalam arti respons batin kita kepada situasi semacam itu ada apa aja. Dulu ada kasus begini, diterapi dengan cara ini, diterapi kan gitu ya enggak, sehingga tujuan kita membantu orang yang disleksik itu ada opsinya banyak. Kemudian dari situlah yang akan memampukan kita mengenerate hipotesis gitu ya. Kan belum ketemu nih sampel orang yang disleksinya juga. Nanti kayak apa, orang yang seperti apa yang disleksik yang kita akan dekati dan jadikan responden dan sebagainya. Ya, kebayang nggak dari going deep, mendalam, pertamanya tentu saja dari pendekatannya selama ini disleksia mungkin pernah dulu kalau dalam bahasa Cirebon ada istilah kesambet ya, kesurupan itu kena lewat, ada setan lewat lah kemudian kena gitu ya enggak. Nah yang kayak gitu kan ada di Jawa itu, nggak tahu di tempat lain. Mungkin awalnya kayak gitu, kemudian ada penjelasan lebih ilmiah lagi, sawan apa, kemudian lebih hebat lagi kekurangan apa, dan kemudian disitulah mulai ada defisiensi pada level tertentu, kemudian ditambah Allah dengan di bidang yang lain sehingga kemudian balance bagus. Nah tinggal kalau ada intervensi adalah memahami defisiensi itu, apakah etis kalau dibiarkan orang dalam kebingungan, kenapa ya anak saya nggak bisa nulis, hurufnya kebalik-balik terus, bayangkan gitu. Jadi kewajiban orang tua juga nanti akan ada dari kesadaran itu bahwa harusnya bisa dibantu lebih awal lagi dengan cara apa dan seterusnya sehingga kemudian tidak minder. Ya, Agim tidak minder karena tidak merasakan betul kekurangannya apa, cuman dia menyadari bahwa saya disleksik, susah banget itu kalau gitu kan gitu. Tetapi kalau saya kenal secara pribadi, itulah yang membuat Agim hebat. Agim, saya orang bahasa tuh merasa takluk aja sama Agim itu kan gitu ya, karena bisa Agim lebih lincah sekali tuh kecerdasan kebahasaannya itu ya, secara konseptual, secara profisiensi, kefasihan, secara bercandanya juga cepat banget itu kan, dan seterusnya ya. Jadi dari perspektif balance saja akan menimbulkan rasa syukur, rasa apresiasi kepada kekurangan dan kelebihan kita. Tugas kita adalah bagaimana mereaksi terhadap semua itu dan mengoptimalkan kelebihan dan menekan, menambal kekurangan-kekurangan. Itu respons saya terhadap laporan dan renungan dari Pak Jatmika ya, tentang apa yang dibacanya dan tentang minat, arah paling tidak sekarang ini fokus ke disleksia itu.
Ya, silakan sekarang masuk ke Bu Sriwati ya. Bu Sriwati juga saya lihat papernya share ya, kelihatan relatif ya, relatif enak gitu cara membicarakannya karena mengenal sesuatu yang bisa dikomentari, bukan bukan kemarin juga hebat, tapi dipertemukan dengan sesuatu yang nggak tahu dari sisi mana aja seperti nggak jalan gitu gara-gara filsafatnya sangat umum gitu. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya, Prof. Saya memang menulisnya itu hanya tentang ontologi, paling sampai kepada hakikat, aliran gitu aja, Prof. Ya. Sudah, saya mohon maaf sebelumnya, saya masuk sesuatu yang baru, terus ingin menyelesaikan diri, tapi daring lagi, jadi menurut saya itu banyak tantangan, ingin saya Ya. bisa gitu. Ada beban tambahan ya, ya betul. Ya. Ya ngerti. Silakan sekarang paling tidak apa yang merasa saya sebagai orang pembaca dari luar merasa lebih ringan membahasakannya, lebih enak. Apa yang jembatan yang dirasakan oleh Bu Sriwati? Banyak tantangan, tetapi saya ingin terus mengejar, mohon bantuan, mohon bimbingan dari profesor. Harus kepada siapa? Saya ingin terus gitu, Prof. Sudah masuk, ingin terus, tidak akan mundur gitu. Oh, bagus. Ya, itu sangat penting. Tekad sebanyak itu. Dan sekarang masuk ke jurusan ini kan linguistik ya. Iya. S2-nya apa? S2-nya manajemen pendidikan, Prof. Oke. S1-nya bahasa Inggris. Oke. Nah, bahasa Inggrisnya akan bisa dieksploitasi sedemikian rupa sehingga diberdayakan sehingga nantinya bisa catching up ya. Tenang aja ya. Jadi nanti akan dibantu ya. Kebetulan saya sekarang ini posisinya detik ini lagi ngajar filsafat ilmu, jadi tidak begitu lincah, tapi begitu masuk ke metodologi insya Allah nanti akan terbantu ya. Jadi karena metodologi adalah mata kuliah binaan saya berikutnya ya, sehingga mulai minggu depan aja udah akan merasa terbantu insya Allah ya. Jadi, terima kasih Prof. Hayati aja dulu bahwa betapa sebagai orang asing dalam dunia asing itu kita tuh kesepian banget gitu. Betul, Prof. Seperti hanya saya sebagai orang Islam, sebagai orang berbahasa Indonesia ke Amerika yang nggak ngerti bahasa Indonesia, pengen diajak bercanda nggak ngerti, dan seterusnya. Jadi itu foreign land, betul-betul wilayah asing yang itu. Tapi insya Allah nanti akan teratasi. Tapi dihayati dulu supaya, karena ujung-ujungnya itu kan yang la in syakartum la azidannakum katanya gitu ya, kata Pak Ustadz kan gitu ya enggak? Dalam Al-Qur'an kan disebutnya enggak? Kita itu diminta mensyukuri itu. Syukur itu baru muncul dengan baik kalau kita menyadari. Ya enggak? Jadi kita sadari itu tuh, aduh subhanallah ternyata ini. Nanti kita insya Allah sebagai dosen juga punya sensitivitas yang baik yang bisa mengantisipasi persoalan yang dihadapi anak-anak yang pindah jurusan, anak yang dari luar Jawa misalnya dengan konteks yang berbeda, kan kadang-kadang pada level kosakata juga berbeda, kemudian teman-teman pada ketawa yang nggak ngerti gitu kenapa ketawa gitu dan sebagainya ya, sehingga kemudian sensitif terhadap keberadaan akhirnya kemudian bisa membuka fasilitasi, memudahkan yang otherwise susah ya gitu ya Kak. Jadi itu keuntungannya orang yang paham itu selalu tahu diketuk sebelah mana kalau situasinya kayak gini supaya bisa cair dan jalan gitu kan. Karena kita nggak pernah justified sebetulnya mengatakan bahwa ada orang yang lebih dari orang lain. Ya lebih itu dalam pengertian cuma tahu duluan atau apa yang dianggap pentingnya kebetulan cocok dengan apa yang dianggap penting dosen dan seterusnya. Tapi sebagai pembelajar semuanya sama ya, menghadapi konsep baru, peristilahan baru dan sebagainya kan gitu ya. Cuman ada kedekatan bidang tertentu dengan terminologi tertentu karena memang lahir dari rumpun yang sama, yang relatif dekat, yang satunya jauh dan sebagainya. Itu. Saya dalam keterbatasan pengalaman saya pernah memperhatikan juga orang yang lintas bidangnya tuh nggak tanggung-tanggung gitu ya, nggak. Tapi kemudian
begitu ketemu oleh jembatan konseptual tertentu, ada konsep tertentu yang menjembataninya, kemudian klik melalui penelitian atau melalui apa, kemudian bisa bergerak bersama dengan yang lain gitu. Iya. Tapi jangan kitanya memblokir seperti menyesali bahwa saya asalnya dari, enggak, itu begitu ketemu bidang yang bersinggungan, nanti switchingnya tuh akan termudahkan. Tapi jangan di tadi tekadnya udah bagus, saya tidak akan mundur. Ini ilmu katon ya, sesuatu yang terlihat ya, bisa dipelajari dan sebagainya gitu ya. Welcome to the club. Jangan putus asa. Pokoknya kita akan belajar bersama-sama ya. Saya orang Cirebon, orang lain pada bisa bahasa Sunda, saya tuh sudah puluhan tahun di Bandung ini nggak bisa bahasa Sunda. Jadi kalau saya membaca reading aloud, membaca cerita dari Mangle misalnya, dikencengkan, Pak Haidar tuh terpinggal-pinggal ketawa karena suaranya kok aneh ya, bahasa Sunda yang keluar dari mulutnya Pak Barudin kan gitu. Ngerti nggak maksudnya? Yeah. Jadi pronunciation-nya salah, tekanan-tekanannya salah gitu. Tapi saya labrak terus, saya coba baca Mangle itu. Tapi pemahaman saya jalan karena short stories itu yang saya baca short stories kan mengangkat kehidupan. Jadi kehidupannya sendiri saya bisa mengeneralisasi kehidupan di Amerika, di Jawa Barat, Jawa Tengah, kebayanglah istilah di Cirebon kayak apa gitu. Tetapi ketika dibahasa Sundakan, memang kemudian jadi kayak yang asing banget gitu. Nah, jadi tugas kita adalah menjinakkan ya ketakutan karena keasingan terminologi itu ke dalam bidang yang kita kenal, kemudian mulai dijinakkan di situ. Oh, ternyata filsafat ilmu itu dengan metodologi dekat banget. Padahal saya belajar metodologi untuk kepentingan riset itu udah agak lama kan. Kemudian seterusnya masuk dan jangan takut sama keasingan yang semacam itu. Gitu ya. Yeah. Welcome to the club. Insya Allah ya. Imelda. Saya lihat Imelda juga tulisannya lebih lincah dibandingkan dengan yang lain, karena yang lain dalam arti yang kemarin, karena kemarin bagaimanapun kan kita cuma berkisar ke terminologi karena rada diwajibkan masuk ke, kemarin saya mengatakan suruh masuk ke Wikipedia ya. Wikipedianya sendiri menulis tanpa rasa, tanpa apa. Jadi gaya pretensinya pretensi ilmuwan yang tidak ada emosinya. Gitu. Nah, sekarang udah dikaitkan dengan bidang yang kita kenal, boleh diseret ke pragmatik, boleh diseret ke linguistik umum, kemudian tiba-tiba saja ada semacam kaitan dengan what is important to us gitu. Ya, silakan komentari proses membacanya, proses menulisnya, dan kemudian secara umum refleksinya dari apa yang sudah dilakukan itu. Ya, Pak. Pertama-tama saya mau men-share tentang topik disertasi saya, itu adalah investigating how English as a foreign language speakers acquire a particular native speaker accent compare with some EFL speakers who have lived or living in English-speaking country, but they don't acquire native speaker accent. Nah, dari sisi ontologi, karena ontologi adalah the theory of being and the existence, jadi ternyata ada beberapa orang yang ternyata mereka bisa meng-acquire British, Australian, or American accent. Dan dari sisi approach ontologinya, saya menggunakan relativism, karena relativism itu lebih ke multiple realities exist, karena pasti berbeda-beda setiap orang. Dan juga shaped by context, and truth evolve and changes juga, karena mungkin di orang ini beda hasilnya nanti, karena saya bakal involve 6 orang, 2 mempunyai American accent, 2 mempunyai British accent, and then 2 mempunyai Australian accent, dan 6 orang yang who have lived in English speaking country atau been studying atau study di sana, tapi they don't acquire English speaking native speaker accent.
Dan juga secara epistemologi itu dalam metodologinya interaction is needed to discover the meaning. Jadi di sini saya sebagai researcher, saya juga bakal involve di observation-nya karena ini lebih ke komunitas sih Pak ya. Jadi dan kita masih bertemu setiap malam Minggu atau setiap malam Jumat, itu pasti ada kayak pertemuan, ngobrol-ngobrol, pasti ada. Jadi saya tidak ada kendala untuk memundurkan jadwal penelitian saya. Dan secara aksiologi, karena aksiologi adalah values yang mungkin ini bisa bermanfaat bagi future atau previous researcher, karena dalam teori native speaker acquisition ini masih banyak sekali hal yang diperdebatkan antara faktor yang bisa membuat seseorang acquiring native speaker accent. Katanya ada age, katanya motivation, katanya beberapa hal yang lain. Tapi ternyata dari research yang lain, ternyata age bukan sebagai faktor kok. Ternyata motivasi juga bukan sebagai faktor. Nah dari situ saya mau memberikan gap kalau saya ini tidak akan memfokuskan faktor apa, tapi saya akan memfokuskan bagaimana si 6 yang sukses acquiring native speaker accent ini bisa dalam titik poin sukses mereka speakingnya. Sedangkan kenapa yang ini enggak gitu. Jadi lebih ke seperti itunya Pak. Ya. Sejauh itu seperti itu. Ya. Makasih. Nah ini udah mulai diterjemahkan oleh Imelda ke dalam minatnya sendiri, ya, yang acquisition of accents itu saya udah baca juga, tapi mungkin pengetahuan saya harus diperbaharui dari temuan-temuan yang paling mutakhir, karena ujung-ujungnya bahkan pronunciation-nya juga bisa dibantu teknologi gitu ya. Jadi, nah disinilah mulai akan ada kelihatan misalnya pehnya orang ini letupannya sangat Amerika, sangat British, tapi ini kayak Afro-American, yang ini kayak apa misalnya. Nah, kalau memang fokusnya ke aksen. Tapi kan bisa juga kita tertarik kepada apakah setelah ketemu dalam introductory, dalam studi pendahuluan misalnya, kemudian kita boleh belok loh. Jangan dianggap kita itu tidak boleh belok dalam penelitian itu. Ya, jadi kajian awal kita penasaran sama sebetulnya dari mana sih datangnya aksen yang Amerika banget atau British banget. Apakah orangnya yang bersangkutan itu, apakah faktor lamanya di negara itu seberapa ini, atau justru kontak dengan orang macam apa yang akan menentukan seberapa itu. Jadi nanti kita akan mempertanyakan pada diri sendiri juga setelah mulai dekat-dekat dengan keputusan kita, apakah am I going to stick to this, ya, apakah saya akan bersetia pada tujuan awal kemudian menggambarkan ini, kemudian ada juga nanti akan ada aksiologinya ya gitu. Apa sih untungnya nanti kalau kita dapat, apakah kita akan membuat orang Indonesia, kan orang Indonesia tuh fleksibel banget sebetulnya. Kalau boleh kita belajar dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab itu ketahuan bahwa orang Indonesia itu sangat tidak ekstrim ininya, pelafalannya, ya, gitu. Oleh karena itu bisa mirip British American, bisa mirip, asal digambarkan betul ininya, arah yang kita maksudkan atau kita inginkan itu. Buktinya begitu nyanyi gitu misalnya, anak orang Indonesia banyak sekali yang berbakat dan melebihi orang-orang yang lain-lain juga kan gitu ya. Nah itu bahan bakunya voice, bahan bakunya pronunciation, bahan bakunya yang lain-lain gitu. Tinggal kemudian faktor apa. Misalnya manusia itu termasuk yang bisa dikendalikan oleh motivasi untung rugi. Saya
7 tahun di Amerika ya. Apakah saya ada usaha untuk kayak ke Amerika banget? Tidak. Karena saya ketemu dengan teman-teman yang justru, ya kalau GR-nya sih suka muji-muji bahasa Inggris saya gitu. I like your English katanya. Kenapa? Ya sedap kedengarannya kan gitu. Gila nggak? Bisa begitu loh. Jadi saya tidak pengen dulu pernah semester pertama tinggal dengan David. David itu Afro-American undergrad students ya. Waduh, tebal banget kan. Itu bahkan bahasa Inggrisnya demikian tebal, medok, sehingga kemudian saya nggak pernah dengar di dalam British BBC misalnya, nggak pernah dengar dalam Voice of America, ya kayak gitu-gitu ya. Kemudian saya tawarin, Dave, kalau ada waktu kamu boleh nggak sharing dengan saya tentang program Afro-American. Dia menasihati, Pak Rudin, don't waste your time, jangan buang-buang waktu. Kami saja di antara kelompok orang hitam dengan orang hitam yang lain itu saling merahasiakan, karena motif bahasa program itu atau bahasa gaul itu mengikat afiliasi untuk yang pengen kita ikat, tapi menjauhkan dari orang yang kita pengen jauhkan gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kita akan menciptakan afiliasi-afiliasi dengan motif-motif tertentu, sehingga kemudian dari kelompok ini keluarlah terminologi baru, yang ini, yang itu, yang macam-macam. Ya. Nah, jadi dari sisi sosiolinguistik, jangan-jangan pronunciation itu bisa dijelaskan dengan cara yang motif itu. Ya. Nah, jadi kemudian saya menawarkan kepada Imelda, are you sure you are going to invest your time? Bukan hanya ya, mungkin bagi Imelda penting, tapi bagi saya tidak penting. Mau mengukur kenapa orang ini kayak Amerika banget, kenapa orang ini kayak British banget. Padahal bagi orang Amerika dan orang Britishnya itu nggak terlalu penting. Kalau untuk saya ya, gitu. Tapi silakan, saya akan menahan diri untuk tidak membujuk-bujuk Imelda untuk pindah topik. Tetapi it doesn't, kalau saya, it is not, it doesn't tidak cukup berharga untuk saya kejar dengan investasi waktu yang banyak gitu ya. Karena, dan memang bisa nanti ditemukan unsur pembedanya di sebelah mana, kemudian masuk ke perangkat-perangkat linguistik untuk pronunciation apa, itu ada itu perangkat itu. Di Chicago, University of Chicago itu terkenal tuh orang-orang Indonesia yang ngambil anthropolinguistics misalnya, antropologi linguistik, kemudian pengen letupannya pehnya orang Indonesia, pehnya orang mana dengan pehnya orang Amerika, pehnya orang ini, itu kayak apa bedanya, bahkan ada bisa diukur gitu. Kalau saya sih Pak, sebenarnya fokusnya bukan hanya kepada gimana caranya mereka acquiring the accent juga, tapi lebih ke pemahaman mereka sama beberapa slang words. Kayak kalau di Amerika sama di Australia sama di Inggris kan mereka slang words-nya beda. Terus apalagi kalau di Australia ada beberapa abbreviation, kayak misalnya breakfast jadi breaky. Nah itu kalau misalnya coba seseorang yang acquiring Australian accent, mereka bisa ngerti juga nggak gitu apa beberapa kalimat di Australia yang mungkin orang Amerika sama orang British nggak akan bisa juga dia mengerti gitu. Karena pengalaman saya juga waktu saya di Australia ketemu sama orang Australia asli, tiba-tiba skill bahasa Inggris saya hilang Pak. Jadi walaupun misalnya saya bisa berkomunikasi secara normal, tapi ketika dihadapkan dengan yang orang Australia banget, saya tiba-tiba blank. Seperti itu Pak. Jadi tidak hanya the way they acquire native speaker accent, tapi juga the way they understand certain language sama slang words. Bagus. Nah ini ada titik cerah untuk saya. Ya, saya tidak berkepentingan untuk membujuk Imelda untuk belok, tetapi kalau boleh melihat gayanya pasca
memberi, mengencourage ya, mendorong kita untuk mau ngambil celah ya, gap, mencari celah yang lain, maka going deep yang diperlukan ada pendekatan yang mendalam. Mendalam dalam pengertian jangan pada level permukaan itu, mendalam ke cara berpikir misalnya, kemudian akan ketemu tadi peristilahan-peristilahan yang munculnya jadi kayak apa. Jadi nanti more kognitif, yang penting more intelektual, more apa misalnya. Kayak gitu ya. Jadi ke cara berpikir, dan bahkan nanti pilihannya adalah orang yang terdidik tidak begitu terdidik level 1, S2, S3 misalnya gitu. Nanti akan bisa jadi kategorikal gitu. Tetapi kalau native dengan non-native, secara kategorisnya aja nantinya seperti kita terjebak atau kebentur kepada paham-paham linguistik yang tidak produktif gitu. Kayak dulu itu kan misalnya William Leboeuf pernah meneliti, ternyata orang hitam itu bisa bicara tentang akhirat juga gitu. Orang bukan hanya ke orang kulit putih yang bicara tentang akhirat. Black English itu di mata native Black English speakers itu bisa demikian canggih, bisa bicara tentang akhirat, alam kubur, macam-macam yang notabene tidak pernah keluar dalam pembicaraan sehari-hari gitu. Nah tadinya sebelum Leboeuf keluar dengan teori itu, negatif banget perspektif tentang Black English itu. I have no nothing, I do not have no nothing, yang kayak gitu-gitu ya. Jadi dileceh-lecehkan karena parameter grammar orang kulit putih yang dengan logika kulit putih, padahal Black English itu punya logikanya sendiri. Itu udah ditutup dengan istilah itu. Tidak relevan lagi membedakan Black English dengan non Black English atau White English gara-gara logikanya beda gitu. Ya. Nah, itu ditutup oleh tahun 66 ya. Tahun 66 Leboeuf. Ladies and gentlemen, kalau di Amerika supaya ngiri juga kalian ya. Kalau mengejar terminologi kayak gini, siapa yang mau? William Leboeuf. Kapan dia nulis? Tahun 66. Dikejar di perpustakaan ketemu gitu. Saya pernah ketemu suatu keperluan menemukan artikel tahun 1908 misalnya. Ya masih ketemu, atau bahkan 1800 sekian juga mungkin masih ketemu gitu, kalau bentuknya yang lain gitu. Nah, itu fasilitas belajar yang ada di negara lain itu bisa sedetail itu gitu. Nah, untuk nanti jangan ragu-ragu, saya menyarankan untuk Imelda berpikir ulang lagi, going deep dalam pengertian apanya yang ini, metafora yang digunakan misalnya kayak gitu-gitu ya, supaya jangan ini pada level permukaan, karena nantinya waktunya habis untuk perdebatan antara apakah ini diturunkan atau tidak dan sebagainya gitu ya. Ini saya terhadap pemikiran yang saya bayangkan udah bagus, sudah investasi energi ke minat ke level itu, tetapi saya sebagai orang pasca juga saya membayangkan kesulitan membimbing yang detail ketika menyangkut yang level pronunciation. Dan jadi kalau akuisisi ke konsep tadi metafora apa macam-macam gitu ya yang sifatnya fungsional ya, going deep, coba berpikirlah what makes American differ from misalnya British, dari sisi apa nanti akan ketemu yang bisa dikejar lebih jauh. Makasih ya. Ya, iya Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Nanti insya Allah minggu-minggu depan sudah mulai saya undang terjemahannya itu kepada disertasi mau arahnya kemana gitu ya. Saya coba bujuk-bujuk obrak-abrik supaya ada opsi, jangan cuman apa yang dibawa orang lain, minat yang dibawa kemarin-kemarin belum tentu bagus kalau kita pertahankan. Bisa saja ketemu dengan dosen yang lain minatnya berubah, bisa aja. Pak Restu, ya saya lihat tulisannya juga
ada jejak-jejak lebih encer dibandingkan dengan minggu yang lalu gitu. Silakan Pak Restu bicara tentang apa yang ditulis dan kemudian rasa menulisnya gimana, kemudian komentar tentang prosesnya. Silakan. Ya. 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 Bagus. Terima kasih Pak Restu. Nah ini karena dihubungkan dengan computer science jadi menarik gitu ya untuk melihat ini. Ya, jadi paling tidak membuka wawasan saya misalnya. Nah, dulu waktu tahun 70-an awal kan gitu kan, ada istilah machine translation baru sangat awal muncul gitu. Waktu itu artificial intelligence-nya ya masih basic juga kan gitu ya, enggak kesandung sama peristilahan model gitu. Misalnya biasanya dalam bentuk penerjemahannya bukan pada level discourse tapi level kecil-kecil aja ya, ungkapan-ungkapan kecil, misalnya out of sight out of mind gitu ya, enggak jauh di mata jauh di hati, karena kita nggak pernah ketemu maka kemudian nggak pernah masuk ke pikiran kita, nggak pernah kangen, nggak pernah ditanyakan karena nggak pernah kontak-kontakan misal. Tetapi diterjemahkan input sebagai input linguistic input untuk komputer, dijawab oleh komputernya tuh idiot katanya, bilang enggak. Jadi out of sight, out of mind. Itu jawabannya idiot.
Nah, nanti wah, itu dibahas oleh para ahli. Kenapa terjemahnya kayak gitu? Kan bagaimanapun manusia yang menginput tuh, menginput padanan kata ya enggak. Kalau out of sight atau out itu di luar, sight itu pandangan, out itu di luar, mind itu pikiran, kemudian nggak ada pikiran, idiot aja gitu, idiot hasilnya. Nah, ini kasus kecil ini membuka kita ke pintu kesadaran yang lebih luas lagi, yang seperti mau mengatakan bahwa ya ketika menyangkut padanan yang menyangkut one on one relationship-nya kelihatan mah mesin bisa lah, tetapi ketika padanannya berlapis-lapis, ya ini sarkasme, maknanya tidak sama dengan kandungan makna verbalnya gitu, word for wordnya. Ini ada makna yang lain lagi, pasti mesin tidak, paling tidak wawasan waktu itu mengatakan nggak mungkin mesin bisa menggantikan manusia sebetulnya, kan gitu ya enggak, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita memang ingin masuk ke dalam hasanah keilmuan machine translation, itu juga masuk ke semantik nanti gitu, masuk ke nanti bisa nggak ke stylistik, rasa bahasa dan sebagainya gitu. Oleh karena itu kalau mau, kan waktu kita terbatas nih untuk disertasi itu, ya oke, algoritmanya memang yang diambil, tetapi pada speech act tertentu misalnya, jangan dibuka lebar banget pragmatiknya kalau dalam bahasa pragmatik. Jadi pada kasus misalnya thanking, kalau kayak studi-studinya ini kan studinya pragmatik itu kan speech act-nya yang disuka banyak ya. Bagaimana salah paham terhadap pujian, bagaimana kan gitu ya, enggak salah paham terhadap invitation, yang kayak gitu-gitu. Nah, potensi mismatch antara algoritmanya mesin dengan cara berpikirnya manusia pasti akan ada di sana. Oleh karena itu menurut saya sih pelajari kasus-kasus dulu, kasus-kasus yang susah, untranslatable expression itu apa saja, kemudian masuk ke sana. Jadi going deep into, jangan dibuka lebar banget. Komputer sebagai computer science, kemudian linguistik sebagai linguistik. Jangan. Jadi computer science sebagai tool pegang, tapi masukkan ke linguistic science sebagai kasus. Misalnya pragmatik, kasus salah paham terhadap pujian. Ada loh orang yang dipuji yang maknanya, dan bahkan saya sendiri ya pernah terjadi, saya minta maaf pada teman dekat secara relatif ya, teman Beth, anak Amerika gitu, kemudian saya minta tolong, saya minta maaf, habis kamu ngomongnya gitu, jadi saya menafsirkannya gitu, kurang lebih kayak gitu. Dia tuh pakai baju biru, sangat biru waktu winter, hijau. Suatu ketika dalam presentasi, dalam mata kuliah tertentu, saya puji kan, wah bajunya biru banget ya. Iya, supaya jangan tertembak, karena di dalam musim dingin seperti ini suka ada kabut, kemudian nggak begitu kelihatan, jadi warna-warna yang tajam itu akan membantu keselamatan. Masuk akal kan? Suatu ketika saya muji lagi dalam konteks yang lain, tapi ngomongnya gini, you look so green gitu. Pujian gaya Jawa, kalau gaya Sunda, waduh hijau bangetnya gitu kan gitu. Kamu nampak sangat hijau. Dia tersinggung. Pak Rudin, do you think, wah pokoknya ngamuk lah, nyaris ngamuk. Kemudian saya, wah kok anak sebaik ini bisa ngamuk kayak gini, kenapa ini? Karena ungkapan you look so green, kamu kelihatan sangat hijau, itu tuh ungkapan kamu cemburu. Padahal orang itu nggak ada urusan dengan cemburu-cemburu aja, boro-boro ini teman biasa aja kan gitu kan.
dan dia tahu bahwa saya nikah, kan gitu ya enggak. Waktu saya ngomong kamu cemburu kan pasti tersinggung, jangan GR kamu kan gitu. Nah gitu, jadi salah paham itu, kasus salah paham itu bisa terjadi lintas, jangankan lintas ini, lintas bahasa pasti, tapi lintas metafor. Looking green itu apa gitu, hijau, kalau pada bahasa Sunda mah cuman hijau aja, karena hijau kan hijau banget, wah hijau banget hari ini ya, gitu maksudnya bajunya hijau, nggak ada tujuan apa-apa, tahu-tahu salah tafsir dikiranya mempermasalahkan cemburu gitu ya. Jadi saya kembalikan lagi, it is your decision untuk Resul mau berminat kamu, tapi saya membayangkan dalami komputernya, kasus-kasus penerjemahan lewat komputer itu kayak apa, tetapi kemudian ambil satu sisi yang mendalam, jadi going deep, salah paham terhadap pujian kah, salah paham terhadap apakah, atau metaphorical expressions kah, yang kayak gitu-gitu. Sebagai contoh, jangan bahasa Indonesia umum aja gitu, jangan. Karena terjemahan kan ketika dibuka umum aja semua, padanan namanya juga. Kan gitu ya. Gitu. Silakan kalau mau merefleksi balik. Kalau enggak apa-apa juga, saya masuk ke Pak Yusuf ya. Ya, makasih. Pak Yusuf ada? Yusuf Ya, Pak. Ya, silakan. Ya. Saya lihat juga tulisan Pak Yusuf beda banget. Jadi encer dan lincah kan gitu. Karena dibandingin dengan ditarik ke yang general banget kan gitu. Sekarang ke spesifik sehingga kelihatan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Sebetulnya seperti prolog di Bapak sampaikan, saya masih dalam kondisi kebingungan ini Pak. Mudah-mudahan tidak berkepanjangan gitu. Oke. Kebingungan dalam memilih topik. Terus terang saja saya tertarik pertama mengintegrasikan antara kebahasaan dengan hukum. Oke. Yang kedua dengan usul fikih dalam hal ini. Yang kedua saya ingin mencari sebuah fondasi dan landasan untuk membuat metode pengajaran bahasa Arab itu, landasannya tapi bukan masuk ke wilayah ini. Yang kedepannya saya ingin membuat sebuah metodologi pengajaran bahasa Arab yang ini khusus untuk yang memang ini ada dibuat oleh gitu Pak, kedepannya. Jadi saya ingin bikin landasannya. Yang ketiga saya tertarik juga dengan linguistik forensik, di mana saya bisa menganalisis kebahasaan untuk keperluan analisis hukum. Nah, akan tapi yang dimunculkan di sini saya terkait dengan hubungan antara usul fikih dengan linguistik dalam hal ini kajian semantik. Karena saya di situ menjelaskan tentang usul fikih dulu Pak ya, deontologi dan lain sebagainya, kemudian juga semantik. Usul fikih itu sendiri kan mengkaji tentang bagaimana mengeluarkan hukum dari dalil-dalil begitu ya, dari nas Al-Qur'an ataupun hadis. Nah, tentunya di sini peran bahasa sangat kentara sekali. Dalam penelitiannya saya ingin meneliti bagaimana konsep semantik yang dimunculkan oleh Imam Syafi'i kemudian dipandang oleh semantik modern gitu Pak. Karena dalam semantik yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ketika menganalisis sebuah teks Al-Qur'an ataupun hadis ataupun teks yang lainnya yang menjadi sumber hukum, itu beliau membagi menjadi dua. Pertama, semantik dari sisi kosakata, dari lafadznya. Yang kedua, beliau meneliti pemaknaan dari si pemahamannya, mafhumnya gitu. Nah, ini saya ingin mengkomparasi dengan semantik modern begitu. Sehingga ya harapannya bisa mengangkat juga peran para ulama-ulama kita pada ilmu kebahasaan. Yang kedua harapannya saya ingin ada integrasi antara ilmu bahasa yang kita pelajari dengan agama yang kita anut, sehingga tidak mubazir begitu apa yang dipelajari itu, tidak hanya berkutat dalam teori akan tapi tidak ada implementasinya. Itu barangkali Pak. Ya, bagus. Tentu saja saya tidak memosisikan diri untuk bisa ngomentarin semua hal ya, karena
komentar yang baik itu tidak harus juga berupa statement kebahasaan yang langsung, tetapi juga bisa berupa agreement dalam arti iya saya kira bagus ke arah sana, coba pelajari ini gitu, saran-saran seperti itu. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Yusuf, banyak itu sebetulnya yang bisa jadi disertasi. Tapi at this point karena memang belum kita rumuskan dalam penelitian atau pertanyaan penelitian, maka wajar saja. Jadi masih mau ke sini, masih mau ke situ gitu. Tapi semuanya bermanfaat itu, ya. Jadi contoh ya. Jadi kalau misalnya kalau dalam bahasa ini, dan misalnya usul fikih, dan misalnya, nah nanti jangan kaget, saya terlalu awam untuk bisa ngomentarin usul fikih, tetapi kan ada istilah-istilah itu kan. Nah jadi nanti ke forensic linguistics misalnya, forensic linguistics itu definisinya sebagai apa? Jejak-jejak, ya, persentuhan konsep antara apa dengan apa misalnya kan gitu. Kemudian dari situ mulai menukik agama mengambil apa sehingga kan bagaimanapun agama itu kan wilayah pengalaman yang nanti di dalamnya ada penafsiran macam-macam. Tapi kemudian ketika masuk ke wilayah diobrolkan, tiba-tiba saja jadi kita akan dibatasi atau difasilitasi for that matter oleh terminologi yang bisa kita katakan, kan gitu ya. Terminologi kemudian masuk ke dalam wilayah formal linguistic features, misalnya oh ini namanya pragmatik kalau begini, yang gitu. Jadi kalau mendekatinya secara keilmuan, masuk dulu linguistik, kasus-kasus pragmatik, kasus-kasus morfologi, kasus-kasus apa gitu, kemudian baru ke agama. As it is reflected, seperti yang tercermin dalam filsafatnya siapa gitu ya. Jadi jangan itunya masuk dulu, jangan agamanya yang masuk dulu. Misalnya sebut saja ini siapa yang sangat terkenal itu tuh filosof yang sangat terkenal yang hilas dulu firdausi ala yang kayak gitu-gitu, misalnya. Iya. Abu Nawas itu Pak. Ya, Abu Nawas, kemudian ada siapa lagi, ada orang lain lagi. Nah, kalau mau ngangkat seseorang itu baru itu wilayahnya orang-orang studi agama. Tetapi kalau kita fokusnya linguistik, yang berangkatnya ini dulu, ya, dari cabang linguistik dulu supaya pembatasan masalahnya juga nanti clear, kan gitu ya. Jadi going deep istilahnya, masuklah ke dalam studi cabang-cabang studinya linguistik, kemudian baru apa yang relevan dengan misalnya pragmatik ya misalnya, atau forensik linguistik, apa yang bermanfaat ya yang dari forensik linguistik yang berkaitan dengan agama yang notabene menyentuh kepentingan umat, misalnya usul fikih itu sangat jelas penting banget untuk ya kan gitu ya enggak. Nah nanti mulai yang dipegang pertamanya sebelah kirinya adalah forensik linguistiknya, kemudian contoh-contoh kasusnya dari studi agama, tapi disempitkan lagi studi yang usul fikih misalnya gitu ya. Kalau mau disempitkan kepada tokoh juga bisa, tapi masuk ke tokoh gitu. Ya, misalnya nama-nama imam misalnya kan gitu. Nah nanti tetapi nanti saya takut teman-teman pembimbing dari linguistik tidak cukup konten knowledge-nya, tidak cukup mumpuni, sehingga seperti sendirian Pak Yusuf ketika bicara tentang itu. Oleh karena itu yang dipegang pertama kali adalah linguistiknya dulu, as it is reflected, apa-apa yang tercermin melalui studi linguistik dalam pronunciation, kalau dalam bahasa tadi ya bahasa Inggris kan pronunciation apa gitu. Nah yang kayak dalam ini forensik linguistik terminologinya gitu, itu kemudian bahasa Indonesianya apakah pas tidak atau yang lain, karena ujung-ujungnya sih apa yang kita pahami dalam usul fikih harusnya
tidak ambigu, ya kan? Karena udah sangat lama itu sebagai badan ilmu, gitu, sehingga harusnya memudahkan bagi itu. Kalau harus mengusut, misalnya ini pernah bersentuhan dengan di Indonesia mah pernah didominasi oleh Hindu dulu, makanya munculnya kayak gini, ke-Indonesiaannya. Tetapi kembali lagi ke usul fikihnya sendiri harusnya mudah aja kan, karena berpijak pada pemikiran Arab sana kan gitu. Yang notabene para pemikirnya sangat tangguh ya, sangat kuat karena bagian dari ibadah, bagaimanapun kan. Nah, gitu. Nah, jadi yang eksplisit dari saya adalah masuk dulu ke wilayah garapan linguistik, baru kemudian melalui alat-alat misalnya forensik linguistik dan sebagainya, kemudian baru sebelah kanannya inilah objek studinya sebetulnya, tetapi jangan dikedepankan sebagai tools untuk membedah gitu kan. Gitu. Seperti gejala-gejala yang nampak pada keindonesiaan kita gitu ketika beribadah, istilahnya gini-gini kayak gitu tuh. Apakah rancu atau perlu diluruskan atau tapi teropongnya dari cabang linguistik. Kalau saya membayangkannya supaya bermanfaat kayak gitu. Jangan masuk dikedepankan ini agamanya nanti sendirian banget. Ya. Dan kita juga nanti toolsnya yang ngajar metodologi penelitiannya juga orang yang relatif paham linguistik tidak dibandingkan dengan yang lainnya, ya kan gitu. Gitu untuk saya. Jadi caranya kan gampang tuh, tinggal didahulukan itunya, mau forensik linguistiknya atau apanya gitu. Kemudian dari gejala kebahasaan itu tidak akan ada yang lepas dari kebahasaan itu. Semua yang menyangkut hajat kemanusiaan kita tuh pasti melalui bahasa ujung-ujungnya. Kan gitu ya. Tinggal dipilah aja. Nanti ini ya dipilah juga tentang fikih, tentang apanya gitu kan. Usul fikih, tata hukum misalnya dan sebagainya. Nah, jadi tantangan pertama bagi orang yang pengetahuannya banyak adalah memilih judul yang potensial bisa dijadikan disertasi. Itu tantangan tersendiri karena kita biasa melebar kan, karena memang wajar aja ilmu itu maunya kita jangan dibatasi kan gitu. Tetapi khusus untuk disertasi supaya bisa dikerjakan dalam waktu 1 tahun 2 tahun harus dikerucutkan. Ini berlaku untuk semua orang ya. Jadi khusus untuk disertasi maunya bukan melebar tapi mendalam, karena nanti ada parameter-parameter yang dipegang oleh pembimbing juga. Apakah membaca celah penelitiannya benar? Apakah membaca gitu ya penelitian yang sudah ada benar? Apakah wajar masuknya ke topik ini dan kemudian mendalam gitu? Karena dari sisi keilmuan sudah dipandu disertasi itu. Disertasi sampai sekarang ini makin spesifik aja. Oleh karena itu cara kita memperkenalkan metodologi penelitiannya juga dari depan harus dikatakan. Ini coba lihat gapnya dari sisi penelitian apa gitu. Nanti akan terpandu sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Sehingga kan begini, kiai yang baik adalah kiai yang pengetahuannya luas, kan gitu ya enggak? Dan muamalahnya dirasakan luas juga oleh. Tapi ahli metodologi itu dididik untuk spesifik gitu. Oleh karena itu kemudian mau memosisikan ini bukan sebagai gejala kebahasaan, tapi kecil lagi, bahasa sebagai teori, bahasa sebagai praktik. Nanti ini misalnya ada urusannya dengan pragmatik, tapi ada urusannya dengan forensik linguistik. Nanti dari situ mulai. Ya, insya Allah. Kalau bingungnya wajar aja karena kita akan keluar dengan pipa yang kecil. Kalau tetesan airnya itu nanti kecil, jadi tajam gitu dari lautan yang besar gitu kan. Waktu keluarnya kan
meskipun cair tapi berdesakan. Kan gitu ya kalau ajarannya. Ya, jadi ini anyaman pertama untuk Pak Yusuf untuk Iya, Pak. ya untuk melihat. Saya sarankan masuk dulu ke tools yang ada pada linguistik, kemudian baru masuk ke agama. Mantap ya, insya Allah. Ya. Pasti di waktu ngambil di Arab itu kan ilmu yang nyaris tanpa batas, jadi belajar apa saja ada ahlinya di sana kan. Ditambah dengan pengetahuan bahasa Arabnya dari seperti di negara-negara yang tempat Pak Yusuf belajar itu. Silakan. Nah, nanti saya berinteraksi dengan Pak Yusuf paling sedikit dengan kelas ini kan seminggu sekali nih. Saya obrol gitu. Jangan lupa di dalam penelitian memosisikan celah, memosisikan topik of interest apa yang kita pahami itu dalam konstelasi penelitian. Sudah ada penelitian sebelumnya yang kayak gitu-gitu ya. Jadi supaya ada bedanya ahli metodologi dengan peserta diskusi umum. Saya harus punya kewajiban untuk memilahkan supaya jangan bergerak pada level general terus, harus ujung-ujungnya harus mengambil berpihak kepada titik tertentu dan going deep, akan mendalam. Insya Allah. Nanti ahli satu, ahli semantik nanti gitu, atau pragmatik, sosial pragmatik atau sosial semantik, paling ditambah kata sifat tertentu gitu. Tapi tidak semua ilmu. Gitu ya, insya Allah. Nanti seleksi tugas bagi teman-teman yang bacanya banyak adalah menyempitkan dulu minatnya, nanti boleh menganalisisnya, boleh melebar, tetapi topik harus cukup meruncing sehingga kita bisa menjelaskan topik itu mendalam. Jangan in general. In general itu udah ditutup waktu S1. S2 aja harusnya sudah mulai spesifik, S3 lebih spesifik lagi. Supaya berkontribusi terhadap perkembangan ilmu secara umum. Sumbangannya mendalam, tapi ilmunya luas banget dunia itu. Itu ya, insya Allah ngerti maksudnya. Dan silakan ini dipikirkan. Minggu depan kita masih akan melanjutkan. Silakan mulai memihak kepada topik tertentu, lebih eksplisit lagi. Kalau tadi kita misalnya saya nyebut pragmatik, misalnya wilayahnya di situ ada metafor misalnya, berani nggak mulai ngeceng-ngeceng topik disertasi anak dari pragmatik, jangan pragmatik umum misalnya. Morfologi, apanya dari morfologi yang akan saya ambil sebagai gitu, fokus disertasi, apalnya. Kalau istilah salah paham tentang apa yang mau kita ini kan. Jadi jangan paham masih generik banget ya, tapi salah paham tentang apa, konsep, tentang praktik, tentang apa. Gitu ya. Ini udah mulai masuk ke arahan metodologi dari sisi saya, karena kita sudah bersepakat selebihnya akan diisi ke dalam metodologi dalam hubungannya dengan topik disertasi. Linguistik itu masih dianggap sangat general meskipun sudah spesifik juga kalau dibandingkan dengan yang lain. Antropologi misalnya, itu nama-nama bidang ilmu ya enggak, tapi ada dipretelin dalam bentuk komponen-komponen, kemudian komponen itu bisa melahirkan titik api dari situ ya, dari titik sentral perhatian kita, which is topik. Apakah jelas? Insya Allah. Jelas, Pak. Jelas. Terima kasih. Iya. Jadi tantangannya beda-beda antar personal karena kebiasaan kita juga beda-beda. Ada yang mengaji sesuatu
makro terus ini tugasnya kan, sehingga kemudian banyak dan besar-besar. Tapi kemudian ada yang dari depan tugasnya mikro gitu. Ya sekarang mau dilebarkan dikit. Jadi di tengah-tengah yang kalau bisa jangan terlalu spesifik. Siapa tahu kalau terlalu spesifik kesulitan mencari pembimbingnya, ya enggak. Tapi pembimbing yang kita perlukan untuk mendampingi kita sebetulnya tidak banyak, yang ngerti metodologi, yang ngerti keilmuan secara umum. Tidak usah ahli atom misalnya untuk membimbing orang fisika gitu. Tidak usah ahli kalau untuk di Indonesia. Tapi dia harus spesialis dari sisi linguistiknya, kuat di apanya gitu. Wah, dia banyak tentang pragmatik misalnya. Berarti kita akan mendekat-dekat sama orang pragmatik kayak gitu nantinya. Tapi sebagai orang yang ngajar mata kuliah ini, saya hanya bisa janji akan kita coba temani menerjemahkan apa yang kita minati itu ke dalam metodologi penelitian yang umum, yang relatif wajar untuk kita pelajari di S3. Gitu ya. Oke, insya Allah. Semua sudah dapat kesempatan kan? Ya. Sudah Pak, sudah semua. Ya. Insya Allah. Tugas untuk berikutnya, kan kemarin udah memikirkan terjemahan filsafat yang ilmu yang umum itu ke dalam mata-mata kuliah tertentu yang kita pilih. Nah, kita masuk ke mata kuliah yang kita pilih itu ke dalam, bisa nggak disempitkan lagi masuk ke dalam the nature of problemnya, pragmatik gitu, untuk apa gitu, yang bidang-bidang yang kita dalam. Seperti saran saya kepada Yusuf, kedepankan dulu linguistic featuresnya, linguistiknya, baru kemudian dalam hubungannya dengan apa boleh bidang yang kita minati lagi, tapi toh itu juga harus relatif spesifik supaya bisa digarap dengan baik. Gitu? Pak Jatmika ada komentar? Cukup Pak. Oke. Pak Ibu Sriwati ada? Masih Pak, masih merenung ini tadi. Oke, yang kata-kata Bapak sampaikan. Iya. Kita selalu menganggap kepusingan itu, confusion itu positif ya. Gitu. Iya. Misalnya Pak, misalnya tema yang tugas Bapak barusan itu, misalnya tema yang saya pilih itu diterjemahkan dalam menurut apa Pak? Oke. Ya, jadi ke arah minat kita gitu. Karena nantinya minat itu nanti bisa mengarahkan kita ke topik yang kita pilih dalam disertasi itu. Nah, semua topik nanti lahir dari teori konseptual gitu ya, enggak. Nanti ada urusannya dengan bacaan yang akan kita kejar berikutnya. Misal ya, bahkan seni hari kan lenggak-lenggok kayak gitu ya, enggak. Sepertinya tubuh aja, dalam tubuh itu nanti ada teorinya gitu. Ya, jadi ada, kalau intelligence yang urusannya dengan physical intelligence ada enggak, ada urusannya dengan ini, dengan akan isi sendiri insya Allah, karena dengan fasilitas teknologi yang ada sekarang nyaris semua bidang bisa di sistematis. Jangan mau ada yang lebar terus, jadi kapan-kapan begitu kita menentukan topiknya tidak akan spesifik banget, tetapi topik itu kan paling, misalnya kalau dalam teori belajar kan ada kemandirian misal, dan itu bahasa Inggrisnya apa misalnya, independence. Independence nanti akan keluar wilayah garapan gitu. Linguistik, pragmatics misalnya, pragmatics nanti akan banyak kasus-kasus, kita mulai dari semua pengen digarap gitu aja dulu.
berpikir kategorikal, agak sempit, kemudian tapi dalam sempitnya itu relatif. Nanti orang-orang ada banyak yang mendalami sisi lain dari yang sempit. Kemudian kan jadi luas juga ya, iya luas gitu. Tetapi sudah lumayan karena kita sudah memilah-milah mana yang pragmatik, mana yang morfologis, mana yang gitu. Ya. Aspek morfologis dengan ini ya urusan lain lagi, itu pasti lebih dalam lagi ininya kategorinya. Tapi secara umum kategori keilmuan awal itu bisa dipakai untuk titik masuk kita ke dalam disciplinary knowledge ya, dalam pengetahuan tentang disiplin ilmu itu. Iya. Mudah-mudahan itu jelas ya. Pak Restu ada komentar? Alhamdulillah. Pak Yusuf tadi ya kayak gitu, kemudian Imelda udah kebayang yang akan dikejarnya, pokoknya Udah. Sebelah kiri disiplin linguistik kalau harus kanan, tapi toh harus spesifik juga ujung-ujungnya karena we cannot do everything. Kita punya keterbatasan, dikendalikan oleh disiplin penelitian, di disiplin juga metodologi penelitian yang minta slotnya relatif jelas dalam related to many fields juga, nanti harus dibikin satu statement jadi ketemu di titik yang jelas itu juga gitu. Ya. Oke. Insya Allah pertemuan kita ada artinya, insya Allah kita, dan mudah-mudahan itu membawa kita ridho Allah ya, diberkati, dan mudah-mudahan kita di segala sesuatunya supaya kita datang ke sesi berikutnya dengan pikiran yang lebih responsif, lebih siap, lebih mantap dan bermanfaat. Ya, jadi itu ya. Amin. Gitu. Dengan harapan semacam itu saya mohon undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar dulu ya. Neng Imelda ya. Ya. Semuanya deh. Aku pengen tahu membaca kritis itu yang bagaimana sih? Membaca kritis, kalau saya nggak pernah baca semua sih Bu, intinya aja. Oh, jadi komplit tapi biasanya kalau inti itu ada di awal dan di akhir aja saya baca. Satu lagi ya, misalnya judulku, aku punya judul tadi dihubungkan dengan semantik, apa yang diangkat itu? Judulnya kan kemarin sarkasme dengan peribahasa itu, terus diangkat ke semantiknya, dihubungkan dengan semantik, bagaimana? Izin ya. Satu kalimat.